Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kurniati SPD SD. Saya mengajar mata pelajaran guru kelas di SD Impres Taman, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023-2024. Program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 20150391030. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Padambaka. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan dirapikan tempat duduknya, topinya yang harus dibuka. Posisinya diperbaiki. Saya menunjuk salah satu siswa untuk berdoa yang paling awal datang di sekolah. Silakan. Ya, baru terusan. Jadi ibu akan mengecek nama siswa. 1. Naila, Nisa, Sultan, Ahmad, Alma, Rafa, Haki, Hayul, Al, Adam, Marwah, Nila. Jadi anak-anak, dalam menuntut ilmu itu kita harus rajin datang di sekolah. Kita harus rajin datang di sekolah untuk mencapai cita-cita apa yang dicita-citakan. Apakah jadi guru, jadi polisi, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak rajin datang di sekolah, berarti kita tidak bisa menuntut cita-cita kita. Iya, jadi kita harus menuntut ilmu dulu, baru kita menuntut cita-cita. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sendiri yang
akan belajar tentang cuaca, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Jadi kita akan mempelajari tentang cuaca ya. Jadi silakan dibuka subtema 2, pembelajaran 2, yaitu perubahan cuaca. Silakan dibaca. Silakan dibuka. Dibaca ya. Pembelajaran subtema 2, pembelajaran 2. Sudah dibaca ya. Sekarang Ibu akan menampilkan videonya ya. Video pembelajaran kita tentang cuaca dan keadaan kita di sekolah, kerjasama di sekolah atau kerjasama di rumah. Sekarang Ibu akan tampilkan. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Siap ya? Nah, hari ini kita belajar tematik kelas 3 nih. Di tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Cuaca itu dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi, cuaca di sekolah itu terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Dari kejauhan, tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik istirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-kelamaan makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dan teman-temannya. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Tentunya ada kegiatan kita yang berubah saat terjadi perubahan cuaca adik-adik. Bagaimana sih pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Tentunya cuaca itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Misalnya adik-adik ada kegiatan misalnya para petani ya. Mereka membutuhkan air hujan untuk menyirami atau istilahnya mengisi sawah mereka dengan air. Ya, supaya apa? Supaya padinya bisa tumbuh. Itu juga pengaruh cuaca juga adik-adik. Nah, di sini ada bacaan berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah tersebut. Begitu juga dengan pengrajin kerupuk atau pembuat kerupuk nih adik-adik. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk dengan baik hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Nah, saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama dengan teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola.
Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah mereka tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada adik-adik. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi nyaman. Nah, adik-adik, itu tadi bacaan yang membuktikan bahwa cuaca itu sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan saat cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, misalnya saat cuacanya cerah, ya bisa menjemur pakaian, menjemur kerupuk, bermain di lapangan, yaitu saat cuacanya cerah. Saat cuacanya berawan, kalian bisa bermain sepak bola, bermain layang-layang, bermain sepeda dengan teman-teman kalian. Ketika cuacanya mendung, nah kegiatan yang bisa kalian lakukan adalah bermain di teras rumah, mengangkat jemuran. Petani bisa menggarap sawahnya juga. Nah, pada saat cuaca hujan, kegiatannya ya kita harus waspada terhadap banjir. Dan lakukan di rumah. Coba diberikan contoh. Untuk menunjukkan perilaku kerjasama di rumah. Ya. Membantu orang tua, menyapu, membantu orang tua, mencuci pakaian, membantu orang tua, menjemur pakaian. Di saat cuaca cerah kita menjemur pakaian. Jadi di saat hujan sawah akan berhasil ya. Ya, petani akan mengerjakan sawah dengan berhasil karena ini ada simbol-simbol cuaca. Coba kita lihat. Cuaca apa? Cerah. Terus cuaca berawan. Dan cuaca mendung. Ya. Sekarang Ibu akan menampilkan lagi video tentang sikap bersatu di rumah. Bagaimana caranya itu kita kerjasama di rumah ya. Ibu akan menampilkan videonya. Selamat datang di Dunia Anak SD channelnya anak-anak Indonesia. Sebelum memulai menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 PPKN, penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Simak penjelasan berikut ini. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Peggy, dan Udin bermain kelereng. Walaupun mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda, mereka tetap bermain bersama. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bermain. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan berintik-rintik, lama-lama makin deras. Mereka pun bertugas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang saling mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman bersatu merapikan mainan? Mengapa sikap saling bersatu itu penting? Apakah manfaat dari sikap bersatu? Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus paham terlebih dahulu apa itu sikap bersatu.
Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan sikap bersatu di sekolah. 1. Saling menghargai serta menghormati guru dan teman. 2. Tidak memilih-milih teman. 3. Bersama-sama mengerjakan piket kelas. 4. Tidak berkelahi dengan teman. 5. Membantu teman jika membutuhkan. Penerapan sikap bersatu di rumah. 1. Tidak bertengkar dengan saudara. 2. Bersama-sama membersihkan rumah. 3. Saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. 4. Saling merawat jika ada keluarga yang sakit. 5. Membantu ibu memasak dan mencuci piring. Penerapan sikap bersatu di masyarakat. 1. Ikut kegiatan kerja bakti. 2. Membantu tetangga yang mengalami kesulitan. 3. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah. 4. Berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Manfaat sikap bersatu. 1. Terciptanya kerukunan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Mempererat hubungan kekeluargaan. 4. Meningkatkan rasa kebersamaan. 5. Terciptanya sikap toleransi. 6. Membiasakan kegiatan tolong-menolong. 7. Menghargai pendapat orang lain. 8. Mementingkan kepentingan bersama. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi saya kira semua tayangan video yang Ibu tampilkan tentang cara kerjasama baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semuanya kita sudah paham ya, sudah tahu lewat video. Jadi sekarang dari semua materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD dan didiskusikan. Silakan dibagi kelompoknya. Berdiri, semuanya berdiri. Kita buat. Satu kelompok lagi.
baca soalnya. Ini. Silakan dibaca soalnya dan dijawab. Ya, semuanya dilepaskan, menghadap semua ke depan. Perbaiki depannya. Ya, diatur posisinya, bersiap di tempat untuk tempat giliran presentasi ya. Sudah? Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan silakan kelompok 2. Kelompok 2, satu maju. Mana kelompok 2? Kelompok 2 silakan maju ke depan.
Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu singkat. 3. Dapat memicu terjadinya tanah longsor karena tanah tidak mampu menampung air. 4. Membantu ayam menjemur pakai bantal dan kursi. 5. Tercipta keturunan antara anggota keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan. Duduk tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban NKPD terjadi saat sinar matahari bersinar terang cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu yang terjadi dalam waktu singkat. Dampak memicu terjadinya tanah longsor karena tanah yang masih menampung air. Membantu ayam menjemur dan tercipta kerukunan antara anggota keluarga. Sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan siap untuk tarik posisi di tempat duduknya yang Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dalam menghadapi perubahan cuaca penting untuk menciptakan budaya siaga di rumah. Ini melibatkan partisipasi aktif semua anggota keluarga dalam perencanaan tanggap darurat, penanganan perubahan cuaca mendadak dan upaya bersama untuk menjaga kelanjutan lingkungan di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita semua. Jadi, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah kita, Oh Mamuju. Jadi, semuanya disilakan berdiri.
ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan mari ke depan. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Silakan dirapikan. Alat tulisnya disiapkan, kopinya dipasang dan disiapkan. Pulang. Ucapkan selamat siang. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Kita pulang. Seluruhnya